Rebellion sudah mengamankan satu buah Assassin Fanny untuk menghindari pergerakan dari Max yang sangat-sangat menyeramkan. Tentunya respect is the key kali ini. Kobujet harus memaksa otaknya berputar lebih keras untuk melakukan draft pick, membangun candi mereka agar bisa kuat Valentina di dalam Land of Doubt. Valen ban ini masih cukup standar sih ya buat banningnya. Kalau tadi di game sebelumnya atau di match sebelumnya kita melihat Valentina dilepas, seperti ada Faramis yang terlepas. Seharusnya nggak bakal terlepas dari kedua hero tersebut untuk sementara waktu. Dan dari Fanny ban di sini Akai yang masih bisa dipergunakan, yang masih cukup populer juga. Kalau masuk ke dalam fase assassin, Link sih masih, iya, masih jadi ada prioritas Link. ya. Apalagi kan di tangan Max dia serem juga waktu pakai Link. Ini Max juga dia bisa cukup fleksibel ya, main fighter oke, main assassin juga oke. Tapi Rebellion, apakah mereka bakal ngebuangkan rally lebih ke arah Julian terlebih dahulu tentunya, yang meskipun kita tahu Julian udah di nerf, tapi tetap sakit ya Bu. Apalagi di Sakitnya itu ngeselin. Yang enhance-nya bisa knock up kita ke atas. itu enhance yang bisa nge-follow up sih inisiasi Ya, dari romer-romernya. Betul, apapun juga misal rumornya udah kasih efek sisi, udah ditambahin lagi diangkat ke atas. Iya, apalagi Julian sekarang lebih bisa dibilang efektif di posisi jungler. Jungler bener, dan dia bakal lebih cepat lcie kan buat dapetin level 3-nya dia. Semangat RBL Zion, semangat Fearless. Oh ini ayangnya nih pasti nih. Good luck Swelo. Cie, Oji, ini dua orang ada ayangnya, kamu mana? Itu di belakang nih apa tuh? Di belakang mundur, turun dikit deh. Turun dikit tuh. Gak kelihatan bang. Om yang pakai kacamata. Apa nah Oh, itu? yang pakai kacamata. With Fearless, we trust. Oh, jadi ayangnya Fearless ada dua ya? Waduh. Good luck Swelo. Ini Swelo ada love. Oh iya, lo Enak loh deh, tanding ada yang nonton. Lah kamu ngegas gak ada yang nonton? Gak usah gitu loh. Yang nonton ada viewer kita di rumah. Pecinta Oji. Emosi gue nih. Emosi aja ini ya. Tapi ini kita sungkem bujet. Wah ini Mega Troopers nih. Udah fix nih ya, langsung tahu gitu. Oke, tapi kita bakal lihat bahas sedikit ya. Link. Faramis. Kali ini walaupun bukan menjadi sebuah priority pick, tapi menurut aku pribadi ini tetap harus di respect dengan lawan yang cukup kuat. Pokoknya kalah menang tuh tetap respect. Ya. Hashtag Dream Rebellion. Yoi. Dan Bung, Faramis gak bakal dilepas sama sekali nih. Karena udah melihat di match sebelumnya Faramis menjadi biang kerok. Sebenarnya ya, first pick Faramis juga gak ada masalah sih. Gue gak tau kenapa mereka ke-ban dari Faramisnya. Karena di sini juga kalau mereka ke-ban Faramis berarti ada satu kemungkinan besar adalah One bisa masuk sebagai first pick untuk Rebellion. Maksa 1-1 atau maksa Eve? One dulu sih. Mungkin kalau ini One yang di-ban mereka bisa ambil gift-nya karena gift salah satu hero favorit buat Swelo. Tapi ada Akai juga yang dibuka. Ada Akai juga. Tapi Fearless mainnya hero kayak gitu lagi. Hero-hero tebel yang tebel, suka fight, damage ya kan. Dan Wen ya dihilangkan tentunya dari Akai? posisi God Laner kali ini. Akai kah? Eve. Akai Atau ya. Eve? Akai bisa, kalau mau Yiv ada Pakito. Banyak sih pilihannya sebenarnya. Kalau misalnya mau Gak Akai. apa-apa, kalau gue sih Eve, kanan Akai kan. Kanan Akai sama apa? Akai sama Esme misal. Itu baru berat. Itu baru berat. Tamus. Ya boleh kiri ambil tamus. Kiri ambil tamus. Kalau misalnya kiri Eve, kanan Akai sama siapa itu nggak apa-apa. Tapi jangan Akai Pak Krito dong. Berat itu berat. Kasian banget ya Ive ya. Oh iya Masya. Masya. Astaga Dragon. Terlalu terfokuskan ke Akai yang Masya ya. Kita terlupakan ya kali ini ya. Tapi dari sisi seberang dari tim Bigetron mereka bebas untuk tamus. Mereka bisa dapat Eve. Mereka bisa Akai, Pakuito, ya kan? Banyak. Banyak banget. Mereka mau ngambil Beatrix, boleh juga. Beatrix. Boleh sih. Beatrix. Yiv Beatrix. Tapi Akai dulu sih. Ambil lah satu tag-nya dulu. Karena komposisi yang sekarang ya tanpa adanya hero, misal kita pakai assassin terus ditabrak tiba-tiba dengan thunderclap dari Masya, itu serem. Iya, Beatrix. Eve dan juga Beatrix. Bukan tanpa alasan. Pertama, ini menjadi salah satu hero signature dari seorang mid. Satu. Kedua, Eve. Memang sekarang Eve ini menjadi salah satu hero yang tier S. Apalagi dia ini bisa meng-crowd controlkan para pemain Rebellion. Cuma masalah utamanya adalah mereka harus jaga posisinya dari seorang Masya. Iya, harus di cover habis-habisan sih dari Eve-nya sendiri. Karena kalau di thunderclap sama seorang Masya, Emang itu niatnya? kupasrahkan. Pasrahkan diri kepada Pokoknya Sama Masyanya diriku. ini memang diprioritaskan untuk seorang Beatrix, untuk seorang Eve. Kalau tadi nggak pakai Beatrix Eve, ya backline-nya siapapun itu. Iya, Karena beda. masalahnya
ada Cloud sekarang. Nah beda sama Cloud. Hmm. Memang marksman, tapi dia bukan di backline. Iya. Cloud itu jump in. Loncat. Beda sama Clean, beda sama Brody masih oke lah, masih so-so. Beda sama Beatrix. Yang deal damage harus dari belakang banget. Karena kan kadang-kadang Brody tuh suka harus nge-stun. Tamus? Jadi harus terbang ke depan. Iya. Tamus oke banget, setuju banget. Atau enggak Esmeralda, sih, Betamus. Oh, Esmeralda itu dia. Ambil Untuk loncat ke arah SP-nya. Backline, Tapi nah, ya, dia ada depan. dengan kehadiran misal nih dari Esmeralda udah diambil oleh Bigetron Alpha. Kita tahu bahwa Dairen poolnya dia juga dia suka dengan Khaled dan Khaled di sini bisa menghentikan nantinya Gift ketika sedang melakukan dual manipulation. Iya, itu semuanya bisa nge-cancel ke arah si seorang Eve sih. Iya. Mungkin bahkan kalau dari Masya Thunderclap bisa aja langsung instan untuk numbangin seorang Eve. Iya. Tapi emang distraction-nya si Masya ini tuh nyebelin banget. Bisa Karena bisa split push. Bisa split push Karena iya, kasih teamfight iya. kebetulan di partian rumah saya ini kan ada yang CBM. Tuh bisa Masya. Iya. Kamu ya? Bukan. Abe Kirain. Tansel. Nah, ya tugasnya itu backline, split push dan kalau bisa, kalau setahu aku ya Esmeralda sama Masya ini dimenangkan sama Masya. Setahu aku ya. Dan dia gimana caranya dominate supaya rotasi yang dilakukan sama Masya ini lebih unggul dibandingkan dari seorang Esmeralda. Karena roamernya itu bakal fokus banget ke Cloud. Cloud ini bakal berat banget lawan Beatrix di early. Iya. Di early kita anggapnya. Tapi kalau Ya. udah sampai mid late game, Atau dia udah owning. udah owning. Itu kan case-nya beda. Iya. Itu udah soal pilot dan juga item yang dia miliki. Betul. Cuma kita kan based on data yang sedang ada di depan kita ini. Bener. Kita anggap aja semuanya sama ya kondisinya, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Tapi Val kan user AK ya seingatku ya. Tapi aku tetap berada di jungler. Kalau Tetap jungler ya? Tetap, aku jungler akanya. Nah, nama Pakito jadi jungler nih. Enggak. Dan bahkan tentunya ini Ki pernah berkomen rasanya dilatih Beta Starless tuh seru karena biasanya dia jadi atasan sekarang jadi coach. Tapi banyak insight juga karena dia dulunya player juga kan. Oh. Sama satu lagi, katanya harusnya ada nih, tapi kayak nggak kelihatan. Tapi agak serem sih, takut minus 1 gaji. Gitu. Waduh. Oh enggak ya? Waduh. Enggak ya? Itu invisible ya Bun. Itu nggak Itu kelihatan. kayaknya suara hati deh. Suara hati yang dilontarkan sama Oji Saya ya. kan ada pakai JBL Quantum, Ah, kedengeran iya, suara hati player. Wow. Jadi saya menyampaikan. Oh gitu ya. Terdengar dektik-duk sepertinya. Tapi kali ini nggak ada Franco. Direct pun langsung ditutup karena Direct kita tahu bisa Menang lawan meng-counter. Esmeralda. Menang lawan Esmeralda. Ini Direct di early bisa kacak-kacak sih. Karena Esmeralda dan bahkan nggak ada Xavier. Menarik. Xaviernya ditutup. Cecilion masih terbuka lebar. Iya. Untuk Rebellion ke bawah. Ya mereka bisa pakai Cecilion kalau mau ya. Kalau mau ya. Sebenarnya masih ada Lilia juga. Lilia sih. Ya Lilia juga Karena masih ada. posisi dari Bigetron, Esmeralda yang bakal loncat ke arah depan kan. Mm-mm. Jadi bisa ditahan Angry Gloom-nya, akan coba meletup-meletup. Masih punya Black Shield juga untuk survive dari seorang Lilia. Tapi Selena, oh ini Selena. Respect, Ki ya. respect, Ki. respect is the key untuk seorang Ki. Ya, jangan sampai kena lah misal arrow untuk di early apalagi dengan trapnya yang bisa membuka vision. Nantinya untuk Bigetron. Dan pilihan ini masih kurang di junglernya sama roamernya. Mau yang mana dulu nih? Buat di secure biasanya jungler sekarang Grok gak sih? ditutup dulu sih. Maksudnya junglernya nanti pilihan terakhir. Pilihan terakhir ya? Jadi roamer mending dikeluarin dulu sekarang. Oh tapi Atlas untuk Bigetron, aku suka banget sih. Ini combo Real Map Manipulation sama Fataling. Enggak sih, aku nggak suka banget dia pick keempat itu. Potensi Masih ada kiri Digi masih bisa Digi loh. Ada Digi ya? Oh, ada Digi. Jadi Tapi- lumpuh loh Atlasnya, kasihan loh. Maksud aku ya. Jadi kasihan Atlasnya. Tapi apakah Digi yang mau di-pick sama Rebellion? Sebenarnya ya 50-50 ya sebenarnya. Cuma kan kalau kita anggap dia ngepicknya Digi, Atlasnya lumpuh. Betul. Sedangkan untuk memaksa Digi ini keluar, sementara 4 pick yang dimiliki dari tim Bigetron, cuma Eve. Nggak mungkin kalau ada Esmeralda, Diginya tuh keluarin Time Journey. Kalaupun nggak ada Digi, paling ini Matilda juga bisa kan buat Bisa, nyelamatin. Matilda. Oh, tapi Lancelot dan juga Sicilian tentunya. Benar kata Opung Wawa. Val itu bermain Akai. Ya, dia seingatku dia user AK dan dia kuat pakai Akai. Tapi ya, dengan meta sekarang, Lancelot ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif. Bukan untuk team fight yang kuat di mid to late game, tapi untuk menyimbangi tempo permainan early dengan farmingannya, pick overnya, rotasinya. Yang biar goldnya nggak ketinggalan jauh. Iya, jadi cuma bukan untuk oke kita pakai Lancelot untuk gendong-gendong dulu kayak gitu kan. Link kita pakai untuk gendong-gendong. Sekarang enggak. Tapi Lancelot ini dipakai untuk menyeimbangi gold yang dimiliki dari lawan. Jadi farming yang akan Farmingnya tertinggal cepet. jauh. Rotasinya cepat. Rotasinya juga. Ganking ke arah god lane musuh oke. Kalau dapet. Kalau dapet. Dan bahkan bisa ngincer ke arah Eve juga. Bisa. Ke arah backline dengan satu buah puncernya. Tapi Karina
sebagai pick terakhir dari Bigetron yang dimana ini Bigetron kayaknya mau main nabrak deh. Oke, talent prediction. Dan tentunya ini bersama Coach Bujet Alpha siap Tsunami Trophy kelas. Ini talent prediction by Axe. Bigetron Momochan, Bigetron Omawa, Rebellion Ranger Mas. Dan kita juga punya prediction audience kita tentunya by TikTok di mana 25% masih dipegang oleh Rebellion dan juga 75% di tangan Bigetrooper. Lihat tuh, Rebellion udah mulai nyaman tuh duduknya. In budget we trust. In budget we we trust. trust. Iya, kalau buat Rebellion in fearless we trust katanya tadi ya. Oke, ini cukup menarik sekali tentunya seperti apa di game yang pertama. Dari kedua belah tim mereka sudah mengkukuhkan 10 hero yang sudah di-pick OG. Oke, tapi kali ini, are you ready? Sekarang kita akan menuju ke Lane of the Rebellion versus Bigetron Alpha. Oke, dan dimana kita akan melihat kali ini Fearless dengan Lancelot-nya. Sementara Max akan memakai Karina yang ini sebenarnya dari komposisi draftnya Bigetron. Mereka harusnya berani untuk main tabrak. Terlebih lagi nggak ada Digi. Dan nggak ada satu buah Purify. sama sekali dari Rebellion Zion. Makanya. Nah ini yang serem-serem nih ya kalau Iya kita. kan? Iya. Kalau kita Boleh jujur bilang, agak kurang respect Rebellion Zion. Gue Menurut aku pribadi. setuju sih, apalagi ngeliat dengan kehadiran dari Atlas sendiri. Fatal-nya itu game changer. Oke lah level 1, 2, 3 dia nggak ngapa-ngapain. Level 4 udah mulai nah. Ya bahkan dari Swallow-nya pun sendiri dia memilih ke arah sprint ketimbang dengan adanya Purify yang kita tahu. Fix location dari seorang Cecil itu gampang banget dicari. Iya sih. Dia jauh enggak. Ya kan? Dia harus semi milih lah. Ya kan? Jadi hero late game, dia nggak pakai Purify, nggak punya skill escape. Ya. Ketemu Atlas. Hilang. Ya mau gimana kalau sampai kejadian juga. Tapi satu lagi di sini Karinanya dia nih. Kalau kita mau mention dari sisi Karina dia pakai Demon Slayer. Iya. Apa iya nih kita bakal melihat ada item defense nanti di badan dari Karina sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang nanti bakal bisa mengontrol Karina ketika masuk ke mid to late game-nya? Karena gak ada sama sekali kan. Misalnya kalau kita lihat Karina, biasanya muncul adalah Balmond sebagai lawannya dia. Jadi biar damage-nya masih bisa masuk dengan skillnya Cyclone Sweep. Tapi sekarang gak ada sama sekali dan Karina bakal bebas untuk mendapatkan antara Fearless, Swallow, dan juga Heist. Ini harus jadi kerja keras sih Valen untuk nge-cover ya. Tapi kali ini Fearless sudah melihat pergerakan dari seorang Max kali ini bakal dipukul mundur. Tapi Turtle yang sudah spawn di 2 menit kita yang pertama kali ini pemain-pemain dari Bigetron dan juga Rebellion. Mereka udah bersiap sepertinya untuk melakukan kontes di area Turtle Ki. Bakal coba untuk menahan pergerakan dari seorang Paul Daren juga udah melihat. Ini pergerakan dari Zorizo yang mencoba untuk melakukan cut ke arah posisi di area atasnya. Dengan adanya Swallow yang berada di area good green. Oke, tapi kali ini melihat ada Ki udah level 4, bakal coba ganggu karena seorang Fearless, memaksakan retribution dari seorang Fearless dan bahkan berhasil didapatkan tanpa ada retribution. Tapi di sini sebaliknya Turtle berhasil diamankan oleh tim Bigetron Alpha by Samsung Galaxy A Series. Ya ini bagus banget sih dari Bigetron Alpha, mereka maksain untuk anggapannya seorang si Fearless ini nggak bisa untuk nge-retry ke arah Turtle. Jadi Turtle nggak bisa dikontes, mereka paksa untuk ngeganggu dari area purple buff-nya. Dan Fearless mau tidak mau, dia harus pakai itu. Yes, dan bahkan di Turtle ini langsung gak ada konten sama sekali. Jadi untuk setiran di awal sini Bigetron Alpha mereka sudah lumayan unggul sekarang karena secara objektif play mereka sulit untuk bisa ditutup. Tapi Paul posisinya berbahaya, Fearless kali ini hanya mempuncur saja. Max pun tidak bakal over commit masuk ke area Teamfa di area river tadi. Alright, sebaliknya di sisi dari tim Bigetron Alpha yang berhasil mendapatkan 1 buah Turtle, tapi mereka hanya mengungguli sedikit dari segi goldnya. Melihat ini, tandanya berarti ada beberapa laning dari tim Bigetron Alpha yang tidak dalam posisi maksimum. Jadi kayak ya udah, gak ada platingan, gak ada yang mungkin lebih dominate, gak ada freeze lane. Karena beda goldnya ya ini pure karena beda gold karena Turtle, ya kan? Iya. Beda gold Turtle 500 nih. 500 ya? Iya, Iya, kan? buktinya Fearless masih bisa ini ya keep up sama perbedaan net worth dari kedua jungler. Yes, berarti ada satu lane yang sebenarnya kayak so-so aja, gak dominate. Kan biasanya ada dominate tuh entah dari EXP, dia main cutting, atau enggak dia main dari gold lane mulai plating. Iya. Karena di posisi kanan Bigetron Alpha nih, kita lihat Torizo tertangkap, Polystar ke belakang ada first blood. 1 hit terakhir dari tim Rebellion Zion dibantu dengan dari turret. Dan bahkan emblemnya kali ini langsung wow silakan. Yes, Esmeralda dengan
regen hybridnya dia dan juga ada movement speed yang dipakai dan Yves-nya di sini pastinya dengan masih untuk penetration sendiri. Oke, tapi kali ini walaupun bahwa di sisi sebelah di sisi sebelah kiri dia lebih ke arah health dengan Excalibur ini dan juga physical attack. Tandanya emang dia pengen claimnya Ini maksimum. satu sih dari Lancelot-nya sebenarnya, attack speed dengan damage monster, sedangkan satunya attack speed dengan battle spell cooldown reduction. Iya, dia pengen lebih cepat untuk Turret. di farmingan Iya, juga, dengan pakai objektif retribution. turret. Betul banget, tapi kali ini dari Rebellion, mereka bakal berfokus untuk mendapatkan turtle mereka yang kedua terlebih dahulu. Tapi apakah Bigetron mereka mau paksain lagi? Setidaknya menzoning keberadaan dari Fearless untuk tidak melakukan kontes ke area turtle. Tapi kali ini turtle bakal di-reset begitu saja. Sementara Bigetron Alpha, Sorizo bakal coba untuk memberikan informasi terlebih dahulu. Tapi foul, kali ini heavy spin yang connect ke arah seorang Moreno. Oh, masih punya skill, namun ternyata Fearless masih bisa untuk mendapatkan turtle. Dan Moreno pun harus tumbang di tangan pemain-pemain dari Rebellion Zion. Oke, tapi Matt di arah bottom lane ini dia yang sudah ditunggu-tunggu untuk melakukan plating. Udah melakukan owning yang dilakukan oleh seorang Matt di arah bottom lane. Dan bahkan dengan adanya heavy spin yang dilakukan oleh seorang Val, lihat teriakan di arah belakang sana memeriahkan acara dan item di early seperti ini. Kita boleh saksikan di mana dari posisi Rebellion Zion ini kita bilang Hais juga tidak terlalu takut dengan Matt. Dia nggak bikin stilake plate, dia fokus langsung menuju ke arah mungkin ini ke arah Golden Staff? Golden Staff. Tapi kanan ini dia langsung BOD. Habis BOD. BOD dia Hunter Strike sih harusnya. Sama-sama ini, sama-sama gak ada steal like plate sama sekali. Iya, sama-sama nggak ada respect kiri kanan ini. Bahkan yang menurutku di sini Matt dia jauh lebih dominan dengan punya penetration langsung ke physical. Nah, Iya, Fury Hammer ya. kayak Iya. dia langsung dominan. Tapi dari sisi sebelah kiri, dari seorang Akai dia udah nggak takut damage yang diberikan magical oleh seorang Max, Rizzo ataupun Moreno. Dia langsung ke arah Silent Rock. Dia bakal fokus ke Katina atau dia bakal fokus langsung menuju ke arah dan lihat pasal Link. Israel udah sprint dikeluarkan tapi di sisi sebaliknya Moreno akan menjadi tumbal. Tyrant claim yang dilakukan. Moreno mau coba tumbang yang berjalan ke sana dan bahkan dua hilang. Kali ini Bigetron Moreno, Rebellion Velo, pasukan 1-1 dia swipe Purify, digunakan untuk itu. Itu inisiasi kejutan, tapi kali ini Max dan juga Fearless masih mau lebih. Oke, satu buah Phantom Execution mengarah ke arah seorang Max, namun tidak tumbang. Kedua jungler hanya dua mid laner saja. Eksekusi yang begitu mengejutkan dari seorang Ki kali ini membuat pemain-pemain dari Rebellion tentunya harus mulai respect lagi nih. Yes, tapi Darren juga pastinya ya pelan dan pasti di sini dia kalau dapetin itemnya sekali Thunderclap saja, ini Yves-nya ini harus hati-hati banget. Iya sih, itu langsung tadi ngincer dia, pokoknya mata dia cuma bertuju sama seorang Eve udah. Nah, karena mereka tahu dengan posisi Eve yang nggak bisa ngebuka Real Manipulation, ini team fight-nya masih bisa ditahan sama Rebellion Zion. Yes, dan bahkan satu hal lagi di sini dari tim Bigetron Alpha, mereka udah mulai harus concern kalau mereka harus mulai bermain team fight karena mereka udah berkali-kali ditabrak dan keuntungan masih di tangan dari tim Rebellion Zion. Lihat Val depan sana, Patrick telah dikeluarkan dan bahkan mengusir pergerakan Bigetron Alpha, tercancel satu buah Real World Manipulation, ada Phantom Execution yang on point membuat Turtle berada di tangan dari tim Rebellion. Dibalikan kembali kanan dan satu buah Blessing Sweat di arah backline. Di depan bahkan Max harus kehilangan momentum. Dan di sisi sebaliknya, Purple-nya juga bakal menjadi dicuri oleh tim Rebellion Momocan. Iya, tentunya dengan dua pemain yang tumbang dari Bigetron Alpha. Padahal itu Fataling yang udah on point juga dari seorang kita. Tapi mereka tidak menyangka Val mengusir dengan satu buah heavy spin. Dan bahkan kali ini Darren yang lebih berfokus untuk mendapatkan objektif di area turretnya itu cukup untuk Rebellion Zion. Dan bahkan purple buff yang diambil sama Fearless. Ini membuat Bigetron Alpha harus lebih sabar lagi untuk tim fight-nya. Max harus nungguin purple buff yang muncul dalam waktu beberapa menit ke depan. Bakal dengan fun fact Karina adalah salah satu hero Max yang memiliki 100% win rate di MPL ID 9. Max kali ini belum bisa mendapatkan sebuah offer yang manis terhadap seorang Hais. Iya, masih Karena ada. target ini sekarang Hais doang sama Shwelo. Shwelo kejauhan lah kita anggap. Iya. Tapi Hais ini enak banget, Bu. Iya, dan juga dengan mungkin tipikal hero dari jungler melee seperti ini ya. Dia bakal ke spot dulu ketika dia lagi jalan buat mau lompat ke samping Hais, mungkin jadi Haisnya bisa mudah buat hindarin dia. Jadi yang harus berhati-hati lebih ke arah Ki-nya. Jadi Ki yang bakal pegang peran yang penting banget untuk memilih siapa yang bakal terkena Fatal Link, siapa yang bakal dieksekusi nantinya untuk Bigetron Alpha. Iya, masalahnya posisinya dari Bigetron Alpha pun mereka masih bisa diusir dengan heavy spin juga kan. Dari banget. seorang Val. Jadi masih bisa di counter balik lagi oleh Rebellion Zion. Dan itu kasih chance yang besar banget untuk Hais loncat ke arah belakang dengan Battle Mirror Image dan bahkan Blazing Duet lagi-lagi. Yang jadi korban adalah Moreno. Ini
menjadi korban tumbang di tangan pemain-pemain dari Rebellion Zion. Iya, real world manipulationnya di cancel. Di cancel, dia diincer. Diincer, Most wanted. dijepit. Dia baru buka real world tadi. Udah ke cancel. Ke cancelnya karena temennya narik Akai, Akainya kegeser ke dia. Terus lagi happy speed. Kan di buff. Iya, gak ada yang bisa nge-cancel. Gak bisa. Tapi lihat, dari top lane sana nampaknya dari seorang Chorizo harus merelakan satu buah turret. Hais mengamankan yang cukup baik. Akan coba ditukar dengan satu buah real world manipulation bersama dengan satu buah fatal link. Tapi lihat, dari seorang Fearless masih bisa kabur dari rata. Tim Bigetron Alpha dibalikan kembali ke ada di posisi depan. Heavy Speed telah dikeluarkan. Swallow is coming. Hafiz bersama dengan kawan-kawan dan Max terjepit. Gak ada yang bisa memberikan deal damage false seorang diri. Tyran mencoba untuk melakukan sedikit. Warning dan pagar yang dibaca di South Point from Max. Blazing duet di arah belakang diperhatikan. Vice kali ini surprise attack Max. Double kill dengan damage yang sangat besar. Oh, masih mau lebih kali ini Max Ball mencoba mengejar karena seorang Fall masih bisa lari ke tapi di sisi lain Swallow. Oh my god. Bang di tangan Chorizo dan kali ini Dairen mencoba untuk menahan, masih ada Falling Starmon dari seorang Chorizo tapi Dairen dengan satu SB bar tersisa kali ini mencoba untuk menahan damage dan bahkan pergerakan dari seorang Chorizo yang tidak bisa menumbangkan Dairen dengan cukup mudah. Double kill yang diamankan sama Matt. Dia nungguin Battle Mirror Image yang tadi dari Heist ini udah maju duluan. Dan itu tinggal ditunggu sama Saramet. Lihat dengan kekeran kali 6-nya langsung bisa menumbangkan satu arah Swallow. High ground defensive dari Rebellion, mereka pecahkan semua inner turret yang dimiliki dari tim Rebellion. Cuana for life. Cuan for life dan Fearless tadi juga dia nggak dapetin momentum untuk ke arah Lordnya sih. Jadi nggak sempat untuk retribution. Lebih cepat dari tangan seorang Max di sini. Bahkan dengan teamfight yang dimenangkan sama Bigetron Alpha, sekarang mereka udah mulai megang kendali. 6 turret dipegang sama Bigetron Alpha. Tinggal gimana caranya mereka ngelakuin eksekusi yang lebih manis lagi dengan adanya fataling dari seorang Ki. Kalau kita ngomong dengan team fight tadi, Pung, ini bukan tanpa alasan Bigetron memenangkan team fight. Dari Rebellion mereka nggak ada yang punya Purify. Iya balik lagi sih. Iya kan? Ketika kita melihat Atlas di tim lawan, kita harus melihat ini teman kita bawa Purify berapa orang. Siapa yang akan Siapa yang counter bakal dia? bawa, benar. Oke, nggak ada kita sama anggap sekali. ini dari tim kiri, mereka kita asumsikan Val akan meng-counter dengan heavy spin Heavy ketika dia spin. ditarik. Cuma problemnya apakah udah diangkat, udah bisa meng-counter tapi Swallow-nya tetap aman? Nampaknya belum. Iya. Nampaknya belum bisa aman dengan gold yang dimiliki Matt Matt cukup tinggi. juga, iya. Matt juga udah mulai kan nge-snowball dari sisi item gitu. Yes. Iya. Heist memang dari tadi kuat, bagus banget. Tapi kalau dia udah mirror image ke depan dan coba untuk dapetin banyak momentum tapi dengan damage yang banyak diterima, di belakang udah ada Matt kita tadi posisinya. Iya ditungguin doang itu. Untung nggak pakai Wesker. Kalau Wesker lebih cepat lagi ya buat tumbangnya juga. Dan ya Karinanya di sini dengan full defense item. Sekarang alternate sudah ada. Terus juga dia punya Thunder Belt, ada efek slow. Guardian Helm juga bahkan sudah punya. Jadi dia bisa jauh lebih lama sustain di garis depan untuk menarik nanti dengan blades-nya dia. Sedangkan ditemanin nanti Karinanya pastinya bakal ada juga Esmeralda. Jadi dua hero tebal di garis depan tinggal di belakangnya di sini. Apakah dari Bigetron Alpha nantinya mereka akan bisa memaksimalkan Fatal Link yang nanti dibuka diinisiasi oleh Ki. Kalau mereka bisa buka di sana, mereka tarik Fatal Link, mereka punya Nimbus Fashion di belakangnya. Itu bakal jadi combo yang sangat menarik untuk kita nantikan. Ya benar banget. Dan tentunya sebentar lagi bakal ada pertarungan di arah Lord. Lord akan menjadi sebuah titik Kunci. temu. Titik temu di mana ini akan menjadi sebuah tempat fight yang akan lebih Bigetron Alpha kalau menurut gua. Iya. Pertama, sempit. Real world manipulation, Atlas udah tidak harus pikir kemana dia akan angkat. Iya. Lord juga masih punya crowd control yang bisa membantu siapapun yang owning di dalam sana. Kecuali real world manipulation itu menjadi sebuah kerugian kalau Lord mengeluarkan dari crowd control rage-nya. Ini jangan sampai Matt-nya keculik aja sih dari Bigetron Alpha. Matt sih jaga posisinya bagus banget. Tadi Posisinya bahkan dia bagus hilang-hilangan gak sih? Iya, dia nggak kelihatan di tempat manapun tiba-tiba double kill dia nungguin Battle Mirror Image dari seorang Heist di sini. Heist memang udah ngincer ke arah backline-nya, tapi ketika dia balik itu udah ada yang nungguin. Halo, welcome back ya. Dan kali ini posisinya dari Dairen juga yang mungkin harus lebih aware ke arah backline-nya dari seorang Moreno ini yang harus cancel juga sama Rebellion Zion. Jangan sampai Real Manipulation bisa jadi kunci teamfight untuk Bigetron Alpha. Udah dikeker aja tuh lihat Iya, lihat ini siapa yang mau dikeker dikeker, lagi. ya. Dikeker, dicari, dia bakal nembak kemana, diganti, oh dia mau pakai Wesker. Kalau udah pakai Wesker tandanya siap-siap untuk melakukan close combat ya. Yang Little Wanderer lihat satu buah Fatal Link belum dikeluarkan tapi initiate telah dilakukan karena darahnya udah setengah dari bisa di sound point.
KYY tepat sekali. Mereka Watch Lane benar-benar memancing. Dia menunggu. Karena gini, Lordnya dikit demi sedikit. Tipis-tipis, tipis-tipis. Seperempat. Initiate. Mau nggak mau mundur dong. Daripada terkena Fataling. Ya makanya tadi kan Atlasnya langsung buka kan. Iya, pakai konsil langsung. Langsung di zoning ya dari pemain-pemain Rebel Legion. Dan bahkan Fearless yang tadi sempat hampir mau diincer juga sama seorang Ki, ini ngebuat Valnya mau nggak mau dia harus mundur untuk nge-backup. Ya, concernnya di situ adalah dia mau dapetin Fataling. Itu masih bisa di-immune atau dia zoning, nanti bakal di-backup, kayak Fataling, war terjadi. Tapi nggak perlu sampai buka team fight sih tadi dari Bigetron ya, karena mereka udah dapetin Lordnya. Tentunya tanpa bisa dikontes. Dan ini siapapun yang nanti coba buat dekat ke Lord, misalnya Cecil coba untuk clear, Cloud mungkin coba buat Blazing Duel, ya masih ada kill lagi, balik lagi dengan Fataling tanpa adanya Purify. Ya mereka harus menunggu di sini dari Fatalingnya kena ke siapa duluan. Oke, lihat Lord sudah bergerak, Khan sudah dikeluarkan. Dari KYY masih menahan posisi, mencoba untuk mendapatkan di dua lane yang berbeda dan betul sekali. Bahkan kali ini 3 lane push dilakukan, KYY is coming. Belum ada Fataling, Shallow Winter Transition dikeluarkan, mengusir posisi Pal. Blazing Duel diberikan kembali karena KYY harus down. Ternyata terperangkap Fearless secara belakang. Mid, Wind of Nature, langsung ada di biru. Tyrant gak boleh apapun yang terjadi, dan Claire shutdown dibalikan. What a counter setup from Rebel Legion. Winter Transition save the day. Oh tapi kali ini Val dan juga Fahaiza mencoba untuk mengejar ke arah seorang Max kali ini. Gak bakal dikasih pulang. Karena efek udah makan Zorizo mencoba untuk membackup. Falling Starmon yang dibuka ke arah seorang Val. Kali ini dari Zorizo setidaknya masih bisa untuk mengcover seorang Max di sini. Maxnya tidak jadi tumbang. Yes, itu sepertinya satu buah Winter yang tidak diduga mungkin sama Itu sekali. menyelamatkan Dan nyawa. ya, selain daripada menyelamatkan Swallow, itu juga kembalikan tadi untuk arah dari team fight-nya. Ngebagi time, membuat gold-nya jauh lebih dekat lagi dari Rebellion dan juga Bigetron. Oke, ini tandanya informasi telah diberikan. Winter Transition akan terjadi seperti hari itu lagi. Iya. Seperti dia mau nggak mau Ki-nya harus tempel aja dulu, maksa Winternya. Iya. Kan tidak, tempelin sampai beku ya kan. Cuma ya concernnya kalau Ki udah lepas ke depan, lepas landas, langsung di cover sama real world manipulation sih kalau menurut gua. Iya, karena Nanti dapat atau enggak, Fatalingnya. Urusan belakang. urusan belakang. Karena kalau udah maju ke depan tuh pakai perfect match, udah pasti nggak bakal bisa lari mundur dengan cukup mudah oleh pemain-pemain dari Rebel Legion. Bisa aja langsung Gragas balikin keadaannya mengharas ke arah seorang Ki. Nah, dan juga ketika dia real world manipulation kan dapat slow. Nah, perfect match-nya kan jadi bisa bekuin. Jadi Winternya ketika Fataling atau dia mati di dalam real world manipulation. Iya. Udah dong, case-nya kayak gitu. Kasih dua pilihan ya. Kasih dua pilihan. Jadi KYY-nya nggak sia-sia. Karena kemarin itu pernah aku lihat match siapa, aku lupa. Musuhnya tuh Digi. Harusnya Atlasnya tuh useless. Tapi kalau Atlasnya emang nggak harus yang ngebuka, tunggu soft skill-nya keluar, baru dia punya momentum ya? paksa. Nah yang paksa temen yang punya crowd control. Dan kali ini Lord yang ketiga yang langsung mulai dipoke-poke oleh pemain-pemain dari Rebel Legion. Sementara Bigetron Alpha mereka juga udah mulai ngezoning di area rivernya kali ini. Ngecek terlebih dahulu untuk push di area bawah dari seorang Ki. Sementara hanya terlihat Val saja nih sejauh mata memandang oleh pemain-pemain Bigetron Alpha. Tapi Zorizo sepertinya bakal fokus untuk nge-clear dulu di area atasnya. Dia diusir tuh sama Hais dan juga sama seorang Swallow. Ya, tapi lihat dari dua pemain seperti itu, lihat bagaimana dari Lordnya langsung coba untuk diinisiasi. Lagi. Ya, oleh Bigetron Alpha. Karena mereka tahu ini lagi kurang nih, lagi defisit pemain-pemain dari Rebellion Zion. Iya, dan plus mereka kalau mau setup dengan area Fataling, kemungkinan besar masih bisa dapetin momentumnya. Tapi apakah mereka menculik ke target yang tepat? Karena Val lagi-lagi masih punya satu buah heavy spin. Wah, Lord Evolve. Dua orang ada di atas. Informasi diberikan oleh seorang Esmeralda Zorizo. Ini harusnya menjadi satu buah Lord yang pasti di tangan Bigetron sebelum terlambat. Tapi kalau terlambat, ini kasusnya bakal beda. Karena Bigetron masih menunggu momentum. Dan tentunya beberapa pemain masih hilang. Tidak terdeteksi di mana keberadaan dari tim Rebel Legion. Kalau tadi terdeteksi dua, tapi lah yang bisa dikeluarkan. KYY menjadi tombak utama pertama dan bakal real world manipulation kali ini tidak ada. Fataling mengangkat seorang Fearless dan Pal, tapi ternyata di sisi sebaliknya langsung ada Blazing Duel. Bigetron Alpha, double kill hilang. Dairen menzoning unmet, masih mau lebih. Dairen gak peduli apapun yang terjadi. Dan down. Killing spree didapatkan seorang Dairen.
Ditumbangkan, Matt gak punya lagi flicker. Real World manipulation yang terlambat kalau menurut aku. Iya, tapi mampu untuk mendapatkan fall kali ini. Sementara Rebellion, mereka akan langsung mendapatkan Lord mereka tanpa dari kontes yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Karena mereka sudah kehilangan 3 pemain terlebih dahulu. Inisiasi yang dibuka tadi sama Rebellion Zion dengan 1 buah heavy spin di follow up dengan cukup cepat sama Dairon. Bukan Lancelot kan tambah utama. Bukan. Ya udah dia cuma ngimbangin doang ritmenya. Dia ngimbangin doang. Utamanya Dairon. Ya kan abis Dairon dia punya Heist, dia punya Swallow. Ya udah itu poin utamanya. Dan kalau mau numbangin Dairon mereka butuh waktu banyak. Gak worth it. Numbangin Heist punya WON. Ya kan. Tapi kali ini adalah momentum KYE untuk membalaskan keadaan. Nah, ini Fataling harus pas gitu, harus presisi. Tapi yang mana dulu nih? Yang mana dulu yang harus memang dipik sama dia, karena kalau sampai dia bingung mau pilih yang mana, bisa dibalikin lagi oleh Rebellion. Dan yang paling penting adalah reward manipulation dipakai untuk mengcover ya. Seorang Ki yang kali ini kalau sampai reward manipulationnya telat seperti tadi, ini akan sedikit dirugikan dari teamfight-nya Bigetron Alpha. Bener, dan ditambah lagi nih satu Momochan ya. Gimana caranya para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka ini tidak terkena distraction. Oke. Dan para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka harus satu suara. Kalau aku lihat tadi, oke, mereka owning, mereka punya keuntungan dari segi Atlas. Mereka juga lihat dengan itemnya Atlas sudah kuat. Cuma gimana caranya Moreno nge-follow up dari seorang KYE. Sekarang mid laner itu menjadi sosok penting banget. Kalau nggak di-follow up sama Moreno yang udah punya item sangat banyak ini, damage-nya sakit. KYE juga nggak terlalu maksimal. Iya, lihat Ki sampai terpaksa menggunakan flickernya untuk kabur dari heavy spin seorang Fall. Karena Fall di sini sakit banget itu. Kaget itu. Ngeri ya. Apa tuh barusan ya? Udah bisa dipastikan itu bakal kaget, tapi lihat KYE. Garis depan dengan satu buah perfect match-nya. Lihat seperempat darah terakhir. Ya kalau misalnya itu bisa dikombinasikan sama Wesker, Fataling dan kawan-kawan udah pasti dong. Betul. Itu maksimal banget nampaknya. Ya, dan balik lagi kita masuk ke dalam late game di mana ini adalah skenario seluruh item sudah selesai. Yang berarti bahwa satu kali team fight bakal impact-nya besar banget untuk kedua belah tim ini. Jadi mereka harus mulai melakukan setup, mungkin dorong dulu dari minionnya, lewatin reform mereka sebelum mereka bisa dapetin nanti untuk Lord Evolve berikutnya lagi. Karena ini bakal menjadi salah satu faktor penting juga, jangan sampai keculik. Apalagi waktu mereka mau coba untuk start di Lordnya, terus dari bar HP mereka udah separuh, itu pasti akan sangat rugi banget untuk tim tersebut. Oke, tapi dengan adanya Sorizo yang masih melakukan push. Tapi lihat Swallow membalaskan keadaan dan bahkan kali ini mendapatkan Sorizo still survive. Dan di sisi sebaliknya Fataling hanya untuk dari seorang Dairon. Desta Talinat Wati Sorizo. Dia udah berhasil selamat kabur tapi dia balik lagi. Tapi di mana di sisi sebaliknya Allah telah muncul ke lane of down. Selamat datang Bapak Lieutenant terhormat. Kali ini dari Bigetron Alpha mereka masih mau pancing. Mereka masih mau fight atau mereka masih mau split push. Ini dilema yang besar. Tapi di area bawah maksudnya memang udah coba untuk clear minion secepat mungkin sih. Jadi memberikan distraction biar Rebellion ini lebih peka sama minimapnya. Biar gak ada minion yang bisa nembusin sampai ke area base dari Rebellion juga. Apalagi udah ompong 2 ya. Ini super minion bisa aja masuk dari area mid dan juga dari area atas. Tapi kali ini Fearless. Kamu Ketemu kasar dengan ya. Ki kali ini, kenapa? Kamu kasar ya. Apa tuh? Ngomong ke Om Wawa, udah ompong 2. Tapi lihatnya Om Wawa. Base-nya sayang, cinta, nih sweetie lo kita baby tweety. Aduh. Gimana nih Om Wawa? Gemes Ya, ini banget. Udah ada yang standby masalah di sini. Ya sebenarnya sudah ada yang standby ya, gak ada masalah sama sekali. Karena semakin late game ya ada Cecilion yang powernya nanti bakal masih tetap naik juga. Jadi semakin banyak kiriman minion juga ya Cecilion masih bakal menambahkan stack demi stack untuk dia sendiri. Dan kita bisa melihat bagaimana Bigetron juga mereka nggak bisa langsung melakukan setup sih. Mereka harus nungguin, mereka harus nge-pick off satu dulu hero dari Rebellion yang dimana yang seperti Masha. 3 bar kalau cuma satu hero pasti nggak sanggup buat tumbangin dia. Iya. Kuncinya satu dari Bigetron. Follow up KYE. Percayakan semua sama KYE. Karena sekarang di sini yang memegang peran penting momentum KYE. Ya, mereka nggak perlu tahu sama heavy spin. Apapun itu. Iya, mereka pasti punya reward manipulation. Dan banget kali ini di area atas. Sorizo di posisi yang kurang baik. Tiba-tiba Lihat KYE, dibahas. lihat. Kita memang nggak lihat momentum itu, tapi kita boleh lihat dari soft skillnya. Iya, dia udah. Paling nggak ada flicker. Percayakan sama KYE. Betul. Karena udah apapun yang terjadi, ya KYE sekarang pemegang penting peran untuk momentum. Ketika dia percayakan, lihat mereka harus mendapatkan heist. Iya.
Dia kayak flicker langsung sama ini deh, Fataling ya. Iya harusnya, Dari karena kan sendiri. soft skill ya, kita lihat soft skill walaupun kita nggak Iya. kelihatan di kamera ya. Betul, Tapi ini momentum dari tim Bigetron Alpha untuk segera mendapatkan satu buah push di arah top lane. Karena akan ada Rebellion untuk melakukan mundur, lakukan defensif. Mereka fight di Lord, mereka paksa di Lord ini karena ini momentum. Dan Matt udah harus tuker senjatanya pakai Nibiru. Ganti pakai Asclaw untuk cover dari seorang Dairen. Tapi kali ini Dairen malah coba dikejar. Lihat 5 pemain. Tembakan Fataling connect. Kali ini Paul mencoba untuk mengusir dengan satu buah heavy spin. Tapi masih punya flicker untuk mundur. Moreno membuka heavy spin. Satu buah reward division. Tumbang Dairennya kali ini. Dan bahkan 2 pemain hilang begitu saja dari Rebellion Sion. Kali ini bakal coba dikejar. Zoriza menahan dia di depan. Kali ini bakal dipisah tim fight-nya. Bigetron Alpha. Mereka bisa dapetin momentum untuk mengamankan Lord mereka kali ini. Percayakan sama KYY, kuncinya itu. Karena dari tadi, kalau boleh kita tarik ulur, berapa kali KYY tidak di follow up. Iya. Aku nggak ngomong, nggak di cover ya, nggak di follow up. Di follow up ini dengan satu suara. Karena mau apapun alasannya, mau KYY yang menginisiat dengan posisi apapun, keputusan di KYY ya harus di follow up sebagai partner timnya. Iya betul. Iya dong. Karena Percuma dia menjadi inisiator dan ini reward manipulation sudah dibuka. Kalau di garis depan bakal ada seorang KYY menunggu momentum. Belum ada Fataling. Fearless masih depan sana. Winter terlalu cepat tampaknya ada Fataling belum dikeluarkan. KYY di sini KYY udah ada Fataling dan immortality-nya pecah. Swallow down dan bahkan kali ini Swallow menjadi korban selanjutnya. 2 hilang dan menuju ketiga. Fearless, where are you going? Matt is coming. Fokus ke arah base-nya. Gak melihat apapun yang terjadi. Dan lihat Ting buka bermain, Ting buka base, tapi get take the game. Alpha berhasil untuk mendapatkan gamenya yang pertama. Apa kuncinya? Key. Percaya terhadap Ki. Karena kalau aku bisa bilang ya, ini memang aku bukan di scene profesional. Aku cuma player regular biasa lah. Cuma bermain dengan 3 orang teman saya yang ada di rumah, itu membuat saya sadar kalau kepercayaan itu penting. Harus Benar. trust ya. Karena dengan inisiatif yang dibuat oleh KYY, Itu sebenarnya udah bagus tadi. berapa kali gak ada follow up kalau menurut aku. Bukan cover,